warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Di video kali ini kita akan belajar mengenai gugus fungsi, khususnya pada materi asam alkanoat atau asam karboksilat. Apa saja yang mau kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama, kita akan belajar pengertian dari asam alkanoat. Kemudian kita akan belajar rumus umum dari asam alkanoat. Kemudian kita akan belajar tata nama dari asam alkanoat. Lalu kita juga akan belajar sifat-sifat dari asam alkanoat, dan yang terakhir kita akan belajar mengenai kegunaan asam alkanoat. Kita ke pengertian asam karboksilat atau asam alkanoat. Asam karboksilat merupakan senyawa turunan alkana yang mempunyai gugus fungsi COOH. Nah, gugus fungsi COOH ini kalau digambarkan seperti ini teman-teman. CO kemudian OH. COOH terdiri dari gugus karbonil yaitu CO dan gugus hidroksil yaitu OH. Nama keseluruhan untuk gugus COOH ini adalah gugus karboksil. Kemudian kita akan belajar rumus umum dari asam karboksilat. Asam karboksilat mempunyai rumus umum CnH2nO2. Sebagai contoh, kalau kita misalkan N-nya 2, maka kita akan menjumpai rumus C2H2N, berarti 2 kali 2 H4 ya, C2H4O2. C2H4O2 ini kalau kita gambarkan struktur asam karboksilatnya akan menjadi seperti ini teman-teman. C-nya 2, kemudian ingat ada OOH, berarti kita lengkapi H dari masing-masing atom C. Nah, untuk C yang mengikat OOH ini kan dia sudah tangannya 4, berarti tidak usah memakai H. Kemudian C sebelah kiri ini tangannya baru 1, sehingga kita lengkapi dengan H yang jumlahnya 3 supaya tangannya 4. Sehingga rumusnya menjadi CH3COOH. Nah, teman-teman harus ingat bahwa rumus umum CnH2nO2 ini dia bisa berupa asam alkanoat atau asam karboksilat. Kemudian bisa juga berupa suatu ester atau alkil alkanoat karena keduanya merupakan suatu senyawa yang berisomer fungsi. Nah, tetapi di video kali ini yang kita pelajari hanya asam alkanoat saja. Sementara ester akan kita pelajari di video selanjutnya. Kemudian kita akan belajar tata nama asam karboksilat. Nah, teman-teman, tata nama itu bisa dituliskan ke dalam dua cara, yaitu cara IUPAC dan juga trivial. Untuk nama IUPAC dari asam alkanoat, namanya secara umum adalah asam diikuti dengan alkanoat, di mana alkan ini menunjukkan bahwa dia merupakan senyawa turunan alkana. Kemudian diakhiri dengan oat, ya. Jadi diawali dengan asam, kemudian alkan, diakhiri dengan oat. Nah, alkan ini nanti dia mengikuti berapa jumlah atom C-nya. Sebagai contoh, COOH dengan H jumlahnya 1, atau boleh kita baca HCOOH. Nah, ini kan C-nya 1. Kalau C-nya 1, berarti kan kalau alkana namanya kan metana. Nah, karena ini asam karboksilat, maka namanya menjadi depannya diberi asam, kemudian tadi C-nya 1, berarti met ya, berarti namanya adalah asam metanoat. Nah, asam metanoat ini mempunyai nama trivial. Nama trivialnya adalah asam format. Nah, mengapa diberi nama asam format? Karena asam metanoat atau asam format ini berasal dari formika. Nah, formika itu artinya adalah semut, karena memang asam format ini diperoleh dari distilasi semut. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah CH3COOH. Jumlah atom C-nya ada 2 nih. Kalau 2 berarti kan et ya, etana. Karena ini asam karboksilat, maka namanya adalah asam etanoat. Karena nama trivialnya adalah asam
asetat. Asam asetat ini sama dengan asam cuka ya teman-teman. Oke, kemudian contoh yang ketiga yaitu CH3, CH2, COOH. Berarti ini punya 3 atom C. Kalau punya 3 atom C namanya adalah prop ya. Prop dari propana. Karena ini asam alkanoat berarti namanya menjadi asam propanoat. Sementara nama trivial dari asam propanoat adalah asam propionat. Kemudian kita ke contoh yang keempat yaitu CH3, CH2, CH2COOH. Berarti dia punya 4 atom C. Kalau punya 4 atom C berarti butana kan. Nah, karena ini asam alkanoat maka namanya menjadi asam butanoat. Asam butanoat ini mempunyai nama trivial. Nama trivialnya yaitu asam butirat. Untuk melihat macam-macam asam alkanoat dari C1 sampai seterusnya, nama IUPAC dan nama trivialnya disajikan dalam tabel ini teman-teman. Kalau C-nya 1, nama IUPAC-nya adalah asam metanoat, sementara nama trivialnya adalah asam format. Untuk C2, C-nya 2, nama IUPAC-nya asam etanoat, nama trivialnya asam asetat. Kalau C-nya 3, nama IUPAC-nya adalah asam propanoat, kemudian nama trivialnya adalah asam propionat. Kemudian untuk C4, nama IUPAC-nya adalah asam butanoat, nama trivialnya adalah asam butirat. Kemudian untuk C5, nama IUPAC-nya asam pentanoat, nama trivialnya adalah asam valerat. Kemudian untuk C6, nama IUPAC-nya adalah asam heksanoat, nama trivialnya adalah asam kaproat. Selanjutnya untuk C7, nama IUPAC-nya adalah asam heptanoat, nama trivialnya adalah asam enantat. Kemudian untuk C8, nama IUPAC-nya adalah asam oktanoat, sementara nama trivialnya adalah asam kaprilat. Untuk C9, nama IUPAC-nya adalah asam nonanoat, nama trivialnya adalah asam pelargonat. Yang terakhir untuk C dengan anggota jumlah C-nya 10, maka nama IUPAC-nya adalah asam dekanoat dan nama trivialnya adalah asam kaprat. Nah, ini merupakan asam alkanoat atau asam karboksilat yang tidak mempunyai cabang. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menuliskan nama dari suatu asam karboksilat yang mempunyai cabang? Nah, akan kita pelajari berikut ini teman-teman. Untuk asam karboksilat yang mempunyai cabang, pertama kita akan bahas nama IUPAC-nya dulu. Nama IUPAC untuk asam karboksilat yang bercabang itu tata namanya mengikuti langkah-langkah seperti ini teman-teman. Yang pertama adalah kita tentukan rantai utama atau rantai induk dulu. Di mana rantai utama itu syaratnya ada 2, yaitu rantai yang terpanjang atau mengandung C dengan jumlah A terbanyak, dan syarat yang kedua adalah harus mengandung gugus COOH-nya ya. Kemudian setelah rantai utama ketemu, nanti diingat ya belakangnya itu diberi OAT ya, karena ini asam karboksilat. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan cabangnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu memberi nama sesuai urutan berikut ini. Jadi namanya adalah diawali dengan asam, kemudian diikuti nomor cabang, lalu diikuti lagi nama cabang, yang terakhir adalah menuliskan rantai utamanya. Oke, kita coba untuk soal berikut ini supaya lebih mudah paham. Di sini ada struktur asam alkanoat seperti ini teman-teman. Nah, berarti langkah yang pertama adalah kita menentukan rantai utama dulu. Syaratnya adalah dia harus terpanjang dan harus mengandung COOH. Nah, di sini gugus COOH-nya adalah di sebelah kanan ya. COOH berarti rantai utama harus yang mengandung COOH dan terpanjang. Kita hitung C-nya dari sini, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau lurus tadi ada 6 atom C,
Kita coba kalau dia bengkok 1 2 3 nggak mungkin karena hanya 3. Kemudian kita coba lagi 1 2 3 4 5 6. 6 juga. Jadi rantai utamanya boleh lurus ke kiri atau boleh ini ya belok ke bawah ini. Nah, tapi biar mudah kita ambil yang lurus saja deh. Kita ambil yang lurus seperti ini. Lalu kita beri nomor C-nya dengan C nomor 1 itu adalah C pada gugus karboksil. Oke, berarti ini adalah C nomor 1 teman-teman. Ini C nomor 1, kemudian ini C nomor 2, diikuti C nomor 3, C nomor 4, C nomor 5, dan C nomor 6. Gitu ya, jadi cara memberi nomornya seperti itu. Kemudian langkah yang kedua adalah kita tentukan cabangnya. Di luar rantai utama berarti cabang. Ada CH3 di nomor 2. Dan ada CC2, CH3 di nomor 4 atau C2H5 ya di nomor 4. Nah, sehingga sudah ketemu seperti itu, baru kita bisa memberi nama. Berarti kita beri nama dengan urutan asam dulu, asam. Kemudian cabangnya kan ada 2 nih. Ada metil di C nomor 2 dan ada etil ya. Kalau C-nya 2 kan etil ya. Etil di nomor 4. Nah, mana yang duluan? Yang duluan adalah yang abjadnya depan, jadi urut abjad, sehingga yang lebih dulu disebut adalah yang etil. Oke, sehingga namanya adalah asam. Karena etilnya nomornya 4, berarti asam 4 etil diikuti dengan nomor cabangnya 2, cabangnya metil, berarti 2 metil. Rantai utamanya berapa atom C? Karena 6 atom C, berarti namanya adalah heksanoat karena 6 atom C. Berarti nama senyawa ini adalah asam 4 metil 2 metil heksanoat. Oke, seperti itu ya. Mudah sekali. Kemudian kita akan ke nama trivialnya. Jadi pemberian nama trivial itu memang sedikit berbeda dengan nama IUPAC-nya. Kalau di nama IUPAC tadi kita memberikan nomor atom C, misalkan ini ya, ini adalah rantainya. Kemudian kita beri nomor C dengan 1, C1, C2, C3, C4, C5 seperti itu di tata nama IUPAC. Tetapi kalau tata nama trivial itu tidak 1, 2, 3, 4, 5, tetapi dengan pemberian nama alfa, beta, gamma. Di mana alfa itu menunjukkan C nomor 2, berarti ini diberi nama alfa, kemudian ini beta, kemudian yang 4 ini diberi gamma ya. Jadi penamaannya adalah seperti itu. Mari kita coba ke contoh soal. Jadi soalnya sama dengan yang tadi, cuma ini kita beri nama dengan nama trivial. Urutan memberi namanya tetap sama, yaitu yang pertama kita tentukan dulu rantai utamanya, kemudian kita tentukan cabangnya, lalu diberi nama, tetapi ini dengan nama trivial ya, yaitu nomor cabangnya dengan nama trivial, kemudian rantai utamanya juga dengan nama trivial tadi yang sudah disebutkan di depan tadi. Oke, kita mulai ya. Kita ke langkah pertama dulu. Kita tentukan rantai utamanya seperti yang tadi di depan kita sudah ketemu, ini adalah gugus karboksilnya. Kemudian rantai utamanya tadi yang ini ya, yang terpanjang dan mengandung gugus karboksil. Kita beri nomornya tidak 1, 2, 3 karena ini adalah nama trivial ya. Berarti nomornya adalah alfa, beta, gamma tadi. Alfa dimulai dari C nomor 2. Berarti ini namanya adalah alfa. Kemudian ini beta, lalu ini adalah gamma. Selanjutnya kita tentukan cabangnya, yaitu metil di posisi alfa, dan ini C2H5 etil dengan posisi gamma. Oke. Nah, setelah itu baru kemudian kita bisa memberi nama dengan urutan sebagai berikut. Berarti namanya adalah asam. Kalau ini ada metil ya, metil. Kemudian ini etil, berarti urut abjad. Artinya yang didahulukan adalah etil dulu. Sehingga namanya menjadi asam, gamma, etil, kemudian alfa, metil,
Karena ini 6 ya, rantai utamanya tadi kan ada 6 ya. Ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 berarti adalah namanya kaproat. Sehingga menjadi senyawa ini bernama asam gamma etil alfa metil kaproat. Nah, ini adalah nama trivialnya. Dan pemberian namanya berbeda dengan nama IUPAC. Kita lanjutkan ke selanjutnya, yaitu sifat-sifat asam karboksilat. Sifat asam karboksilat yang pertama adalah asam karboksilat merupakan senyawa yang bersifat polar. Karena polar, maka dia larut dalam air, teman-teman. Karena air sendiri juga bersifat polar. Nah, tetapi kepolaran asam karboksilat ini menurun seiring bertambahnya jumlah atom C. Ya, jadi kalau atom C-nya semakin banyak, ya, maka kepolarannya menurun, berbanding terbalik ya. Nah, asam karboksilat dengan 1-4 atom C itu sifatnya adalah larut sempurna dalam air. Sementara asam karboksilat dengan 5-6 atom C itu sedikit larut, dan asam karboksilat yang lebih dari sama dengan 7 atom C itu tidak larut dalam air. Artinya dia semakin tidak polar. Kemudian sifat yang kedua adalah titik didih senyawa asam karboksilat itu lebih tinggi dibandingkan titik didih alkohol dengan jumlah atom C yang sama. Jadi misalkan kita punya C sama-sama 3 nih, berarti yang satu adalah asam propanoat. Kalau dibandingkan dengan propanol, maka titik didihnya lebih tinggi yang asam propanoat. Kemudian selanjutnya kita akan belajar mengenai kegunaan dari asam karboksilat. Di sini saya berikan contoh beberapa penggunaan dari asam karboksilat. Yang pertama adalah asam format atau HCOOH atau asam semut tadi ya. Itu digunakan dalam keperluan misalnya dalam koagulasi lateks, kemudian pada industri penyamakan kulit dan industri tekstil. Kemudian contoh yang kedua adalah asam asetat atau rumusnya adalah CH3COOH atau lebih dikenal sebagai asam cuka. Dia sering digunakan untuk bumbu dapur, kemudian penahan warna supaya tidak mudah luntur, kemudian digunakan juga dalam industri pembuatan cat dan banyak digunakan sebagai pelarut. Lalu contoh yang ketiga adalah asam benzoat. Nah, asam benzoat ini digunakan untuk bahan pengawet pada makanan. Struktur asam benzoat adalah seperti ini, teman-teman. Nah, itulah kegunaan dari beberapa senyawa asam karboksilat. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Insya Allah kita lanjutkan ke video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.